Langit sore di kampung Cikahuripan mulai merona jingga saat Kapten Arga Prasetya melangkah turun dari mobil dinasnya. Cuti dinas selama 2 minggu membuatnya memutuskan pulang ke rumah ibunya di kampung, rumah masa kecil yang penuh kenangan. Ia membawa serta buah tangan dari Jakarta, kue, pakaian baru, dan secuil rindu untuk adik perempuannya, Sekar. Tapi saat pintu rumah terbuka dan sosok ibunya muncul dengan wajah kusut, Arga tahu ada yang tidak beres. "Sekar, nak, dia sudah bukan Sekar yang dulu," bisik sang ibu lirih, sebelum memeluk Arga dengan air mata. Arga masih mencoba berpikir rasional. Mungkin Sekar sedang sakit atau dalam tekanan batin. Tapi dugaannya hancur saat ia melihat sendiri adiknya malam itu. Sekar duduk di pojok kamar, rambutnya kusut dan panjang menutupi wajah. Matanya kosong, tatapannya menembus dinding. Ia tidak bereaksi saat Arga memanggil namanya. Bahkan ketika Arga menyentuh bahunya, Sekar hanya mendesis pelan, seperti marah. "Jangan ganggu, ini bukan waktunya," gumamnya dengan suara yang bukan seperti Sekar, suara berat dan dingin. Malam pertama di kampung terasa mencekam. Arga terjaga di tengah malam mendengar suara gamelan dari arah belakang rumah. Saat ia mengintip, Sekar berdiri di tengah halaman, menari dengan gerakan aneh, seperti wayang yang kesurupan. Mulutnya melantunkan bahasa Sunda kuno yang bahkan Arga tak mengerti. Ibunya hanya menangis di dapur, menggenggam tasbih erat-erat sambil memohon kepada Tuhan agar anak gadisnya dikembalikan seperti semula. Keesokan harinya, Arga mencoba bertanya kepada tetangga. Tapi mereka semua bungkam, tatapan mereka penuh ketakutan. "Sudahlah, Kang Arga, jangan banyak tanya. Bukan tempatnya kita melawan hal yang tak terlihat," ujar seorang tetua sambil menyuruh cucunya masuk rumah. Satu nama sempat terdengar dari bisik-bisik mereka, Ki Santang. Nama itu membuat raut wajah semua orang berubah, seolah malaikat maut disebut. Arga menyusuri jejak masa lalu adiknya. Ia menemukan buku harian Sekar, tersembunyi di balik tumpukan pakaian. Di dalamnya, ia membaca lembaran terakhir yang membuat darahnya membeku, asteris, "Aku ingin berhenti datang ke rumah itu, tapi Ki Santang bilang aku sudah dijadikan pilihan. Kalau aku berhenti, ibu akan mati." Asteris jantung Arga berdetak cepat. Ini bukan sekadar gangguan jiwa, ini adalah penguasaan. Semakin malam, Sekar makin tidak terkendali. Ia menghantam dinding, tertawa histeris, lalu menangis tanpa alasan. Ia bicara dengan seseorang yang tidak terlihat, menyebut nama suami dari dunia gaib berulang kali. Arga, yang terbiasa menghadapi pertempuran senjata dan strategi militer, merasa lumpuh melihat kenyataan ini. Di medan perang, musuh bisa dilihat. Tapi sekarang, musuhnya bersembunyi di balik kegelapan ilmu hitam. Arga duduk di serambi rumah, memandangi langit malam yang pekat. Angin dingin dari pegunungan menerpa wajahnya, tapi hatinya lebih dingin. Ia bukan lagi tentara yang cuti, ia adalah seorang kakak yang kehilangan adiknya. Dan siapapun yang telah mencuri jiwa Sekar, akan ia kejar. Dukun terkutuk itu sudah salah pilih korban, gumamnya pelan, matanya menajam menatap kegelapan yang tersembunyi di balik hutan. Dengan tekad membara dan dendam yang mulai membara dalam dada, Arga bersumpah, besok pagi, ia akan mencari siapa sebenarnya Ki Santang, dan mengakhiri semua ini, bahkan jika ia harus melawan makhluk dari alam lain. Pagi itu, kabut masih menyelimuti kampung saat Arga mengetuk pintu kamar Sekar. Tak ada jawaban. Dengan perlahan, ia membuka pintu dan mendapati adiknya duduk bersila di atas ranjang, menghadap tembok, mengguratkan simbol-simbol aneh dengan darah dari jari telunjuknya. Arga tercekat, udara kamar terasa berat dan dingin. Ia memanggil nama Sekar, namun gadis itu hanya menoleh separuh, memperlihatkan mata merah dan senyum miring yang mengerikan. "Kamu bukan kakakku. Kakakku sudah mati dalam mimpi," bisiknya pelan, lalu tertawa seperti anak kecil yang kehilangan akal. Arga mundur perlahan, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Sekar yang dulu lembut dan manja kini seperti sosok asing yang dirasuki makhluk lain. Ia mencari ibunya yang sedang memasak di dapur, mencoba menenangkan diri. Tapi ibunya hanya menggeleng lemah, tangan gemetar memotong bawang. "Sudah seminggu begitu, nak. Kalau malam kadang dia bicara bahasa aneh. Katanya, Ki Santang datang lewat mimpi," ujar sang ibu lirih. Air matanya mengalir, bukan hanya karena bawang, tapi karena kehilangan perlahan terhadap anak kandungnya sendiri. Siang itu, Arga memberanikan diri mengunjungi Pak Hadi, guru ngaji tua yang dahulu mengajari mereka mengaji.
Pria itu awalnya enggan bicara, namun saat Arga menunjukkan buku harian Sekar, wajahnya memucat. Ki Santang bukan manusia biasa, nak. Dia dukun santet warisan zaman kolonial. Ia tinggal di batas hutan Karuhun. Banyak gadis desa yang hilang akal setelah datang ke sana. Tapi tidak ada yang berani menantangnya, karena dia dilindungi oleh makhluk halus pemangsa roh. Jelas Pak Hadi, suaranya bergetar. Kenapa Sekar bisa terlibat? Tanya Arga, menahan amarahnya. Pak Hadi menghela napas panjang. Dulu, waktu ayahmu wafat, ibumu sempat sakit keras. Ada yang menyarankan datang ke Ki Santang. Katanya bisa menyembuhkan. Mungkin Sekar diam-diam datang ke sana demi ibumu. Tapi tak ada yang gratis dari dukun santet. Sekali kau datang, kau menjadi bagian dari perjanjian. Ucapan itu menusuk Arga seperti pisau. Sekar telah mengorbankan dirinya demi ibunya. Dan kini ia menjadi tawanan gaib dari seorang iblis berkedok manusia. Arga tak bisa tinggal diam. Malamnya, ia memutuskan mengintai Sekar dari kejauhan. Saat jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Sekar bangkit dari tempat tidurnya, berjalan pelan seperti mayat hidup, keluar dari rumah dan menuju jalan setapak ke arah hutan. Arga mengikutinya dengan napas tertahan, mengendap-endap seperti operasi senyap yang biasa ia lakukan di misi militer. Tapi kali ini, musuhnya tak memakai senapan, musuhnya datang dari kegelapan yang tak bisa disentuh peluru. Setelah menempuh jarak hampir 1 kilometer, Sekar berhenti di sebuah pohon besar di pinggir hutan Karuhun. Ia menyentuh batang pohon itu sambil bergumam, "Suamiku, aku datang." Tiba-tiba angin berhembus kencang dan dari balik pohon, muncul sosok lelaki berjubah hitam dengan mata putih tanpa bola mata. Arga ingin maju, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Ia bersembunyi di balik semak-semak, menyaksikan makhluk itu memeluk Sekar dan menghilang dalam kabut. Arga gemetar. Ini bukan sihir murahan, ini ilmu tingkat tinggi, ilmu pengikat jiwa. Saat kembali ke rumah menjelang subuh, Arga menatap wajah ibunya yang tidur lelap di kursi, kelelahan karena tangis dan doa yang tak henti. Di sudut hatinya, tumbuh amarah yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Negara mungkin tak mengakui perang melawan dukun sebagai misi resmi. Tapi bagi Arga, ini adalah perang pribadi. Adiknya bukan milik makhluk terkutuk itu. Ia bersumpah, meski harus bertarung dengan makhluk dunia lain, ia akan merebut kembali Sekar, walau nyawanya menjadi taruhan. Langit mendung menggantung di atas Cikahuripan, seolah ikut berduka menyaksikan kehancuran keluarga kecil itu. Setelah malam mengerikan yang Arga lalui di tepi hutan Karuhun, ia tahu satu hal, Ki Santang bukan sekadar dukun sakti, tapi penjajah jiwa. Sejak pagi, Arga berkeliling kampung, menggali informasi dari orang-orang tua yang masih hidup. Tapi setiap kali ia menyebut nama Ki Santang, mereka langsung mengatupkan mulut, bahkan sebagian meludah ke tanah, tanda penolakan atas nama yang dianggap membawa celaka. Akhirnya, Arga menemui Nenek Darmi, janda tua yang tinggal di pinggir sawah dan dikenal sebagai penyimpan kisah lama. Dengan suara lirih dan mata yang sayu, Nenek Darmi akhirnya bicara. Ki Santang dulu manusia, tapi ia menggadaikan jiwanya ke makhluk gaib dari Gunung Tilu. Ia bisa menyembuhkan, bisa memikat, bisa memperdaya. Tapi bayarannya bukan uang, melainkan tubuh dan roh. Siapapun yang masuk dalam lingkarannya, sulit kembali, bisik Nenek Darmi sambil menggenggam rosario bambunya erat-erat. Arga mencatat semua informasi itu dalam ingatannya. Ia mulai menyusun rencana, meski belum sepenuhnya paham bagaimana melawan ilmu yang tak kasat mata. Tapi sebagai perwira Kopassus, ia tahu, setiap musuh pasti punya titik lemah. Ia mulai mencari cara menembus batas gaib yang melindungi wilayah Ki Santang. Dan satu-satunya kunci untuk masuk ke lingkaran itu adalah Sekar, karena melalui dirinya, jalan menuju Ki Santang terbuka. Namun malam itu, rumah mereka kembali diselimuti teror. Sekar tiba-tiba menghilang dari kamarnya. Arga panik, langsung berlari menyusuri jalur setapak ke arah hutan. Tapi kali ini, yang ia temukan bukan Sekar, melainkan seekor anjing hitam besar dengan mata merah menyala yang menghadangnya di tengah jalan. Makhluk itu menyala keras lalu berubah menjadi kabut tebal, menelannya seketika. Arga terpental ke tanah, menggenggam tanah basah sambil menahan sakit di dada. Serangan itu bukan sekadar peringatan, itu ancaman. Setelah kembali ke rumah dengan tubuh penuh luka dan tanah, Arga berlutut di depan ibunya yang menangis. "Maafkan aku, Bu, aku terlalu lambat. Sekar dibawa lagi malam ini," katanya, suara lirih namun mengandung bara dendam.
Sang ibu hanya memeluknya sambil berdoa pelan. Malam itu, Arga tak tidur. Ia membuka kembali semua pelatihan spiritual militer yang pernah ia pelajari, tentang kesadaran, meditasi, dan kekuatan doa. Ia sadar, melawan Kisantang tak cukup dengan senjata, tapi dengan kekuatan hati dan tekad yang tak bisa dibeli. Di ruang tamu, Arga menatap foto masa kecilnya bersama Sekar. Senyuman polos adiknya di masa lalu kini kontras dengan sosok yang ia lihat belakangan ini, seorang gadis yang direnggut jiwanya oleh keserakahan dukun terkutuk. "Kamu bukan miliknya, Dek. Kamu darah dagingku," gumam Arga sambil mengepalkan tangan. Ia tahu, esok hari ia harus masuk ke hutan Karuhun, bahkan jika itu berarti berhadapan langsung dengan Kisantang. Fajar mulai menyingsing. Angin pagi membawa aroma kemenyan yang menusuk. Arga berdiri di ambang pintu, mengenakan pakaian lapangan Kopassus lengkap. Tapi kali ini, bukan untuk operasi militer, melainkan penyelamatan jiwa adiknya dari jerat ilmu hitam. Di sakunya, ia membawa kitab suci kecil, belati pusaka peninggalan ayahnya, dan doa yang dipelajarinya sepanjang malam. Ia melangkah menuju batas hutan, tempat nama Kisantang menjadi pantangan, tapi kini akan menjadi targetnya. Kabut menyelimuti lebatnya hutan Karuhun ketika langkah Arga menembus jalur setapak yang terasa asing meski telah puluhan kali ia lintasi di masa kecil. Namun kini, tiap pohon terasa mengintai, tiap desir angin terdengar seperti bisikan makhluk tak kasat mata. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena takut, tapi karena kemarahan yang mendidih. Di pundaknya tergantung tas berisi perlengkapan bertahan hidup, namun yang ia butuhkan bukan sekadar kompas atau peluit darurat, melainkan tekad untuk menjemput adiknya dari cengkeraman iblis. Semakin masuk ke dalam, alam berubah ganjil. Jam di tangannya berhenti berdetak. Burung-burung tak lagi bersuara. Cahaya matahari meredup, seolah ditelan langit yang marah. Arga berhenti di depan sebuah gapura tua dari batu hitam yang tertutup lumut. Di sana terukir simbol-simbol aneh dan nama, Purwa Santang. Ia meraba ukiran itu. Udaranya dingin dan pekat, seperti diselimuti energi yang bukan berasal dari dunia manusia. Ini tempatnya, pikir Arga. Di balik gerbang ini, dunia lain menanti. Ketika Arga melangkah melewati gapura itu, tubuhnya langsung disergap rasa pusing hebat. Pandangannya berputar, dunia seperti bergetar. Tapi ia terus melangkah, melawan ilusi dan tekanan batin yang menyerang. Tiba-tiba terdengar tawa kecil dari balik pepohonan. Tawa perempuan, suara Sekar. Ia menoleh ke kiri, ke kanan, dan mendadak gadis itu muncul dalam balutan gaun putih kotor, berdiri tak jauh darinya. Tapi mata Sekar kini hitam legam, dan di dahinya tergurat simbol merah menyala. "Pulang, Sekar, aku akan bawa kamu keluar dari sini," kata Arga tenang, meski hatinya bergolak. Sekar hanya tersenyum miring. "Terlambat, Kak, aku sudah jadi milik Kisantang. Aku adalah pengantinnya sekarang." Tiba-tiba, dari belakang Sekar muncul bayangan tinggi menjulang. Sosok berjubah hitam, wajah tertutup kain kelam, mata menyala putih bagai bara. "Kau datang, anak tentara. Tapi yang kau lawan bukan manusia," gumam suara itu berat dan dingin, menggema tanpa gerakan mulut. Arga mencabut belati pusaka dari sarungnya. "Aku tak peduli kau manusia atau bukan. Kau menyentuh adikku, dan aku akan menghabisimu." Kisantang terkekeh, dan dalam sekejap, pohon-pohon di sekitar bergetar, tanah merekah, dan bayangan-bayangan hitam bermunculan dari dalam tanah, makhluk tanpa wajah, tinggi, kurus, bergerak seperti asap. Arga bersiap, pelatihan bertahun-tahun di medan tempur tak sebanding dengan apa yang ia hadapi sekarang. Tapi satu hal pasti, ini bukan misi biasa. Ini perang antara darah dan sihir, antara kasih seorang kakak dan ambisi jahat dukun abadi. Sekar menjerit, dan tubuhnya melayang di udara, terperangkap dalam lingkaran cahaya merah yang dibentuk oleh Kisantang. Arga tahu waktunya tak banyak. Jika ritual selesai, Sekar akan hilang sepenuhnya. Dengan teriakan pertempuran, Arga menerjang maju, menusuk salah satu bayangan hitam dengan belatinya. Makhluk itu menjerit dan meledak menjadi abu. Hatinya berteriak dalam diam, ia harus bertahan, harus melawan, demi satu nama, Sekar. Langit di atas hutan Karuhun bergemuruh, seolah menyaksikan benturan dua dunia yang tak seharusnya bersatu, antara dunia nyata dan dunia gaib. Tapi di antara kabut dan teriakan roh, berdiri seorang perwira Kopassus yang bersumpah tak akan menyerah, meski harus mati di tempat kutukan ini. Sebab adiknya bukan tumbal, ia adalah keluarga,
Dan keluarga, harus pulang. Langit hutan Karuhun memerah pekat, seperti diselimuti darah mentah. Suara jeritan roh-roh yang terperangkap terdengar lirih dari balik pepohonan, mengiris nadi ketenangan. Arga berdiri di tengah pusaran energi gelap, berhadapan langsung dengan Ki Santang yang kini menjelma menjadi sosok setengah manusia, setengah iblis. Kulitnya retak seperti tanah kering, dari dalamnya menyembul cahaya merah menyala. Kau pikir bisa menyentuhku dengan senjata manusia, Arga? Desisnya dengan nada angkuh, sambil mengangkat tangan dan membentuk lingkaran mantra di udara. Arga terlempar ke belakang ketika pusaran angin hitam menghantam tubuhnya. Belati pusakanya terpental ke tanah. Dada sesak, tulang rusuk terasa retak. Tapi di sela-sela sakit itu, Arga melihat wajah Sekar di udara, tubuhnya melayang, dikelilingi garis merah darah yang berputar, ritual pengikatan jiwa. Ia tahu, saat lingkaran itu menutup sempurna, Sekar akan lenyap. Tak akan ada jalan kembali. Waktu mereka tinggal sedikit. Dengan sisa tenaga, Arga merogoh saku dalamnya, mengambil kitab kecil berbalut kain hitam. Ayahnya pernah berkata, dalam perang melawan kegelapan, bacalah dengan hati, bukan suara. Arga membuka lembaran doa-doa kuno yang dipelajari semasa latihan spiritual di Kopassus. Dengan napas tersendat, ia mulai melafalkan ayat-ayat suci pelan-pelan, tapi penuh tekad. Setiap ayat yang dilafazkan membuat tubuh Ki Santang bergetar pelan. Ki Santang mendesis marah. Beraninya kau bawa cahaya ke tengah wilayahku. Ini tanahku, tanah darah dan perjanjian. Ia mengangkat kedua tangannya dan mengirimkan seberkas cahaya hitam pekat ke arah Arga. Namun sebelum sinar itu mengenai tubuhnya, belati pusaka yang tadi terpental tiba-tiba terbang sendiri, berputar di udara dan membelah sinar kegelapan itu. Cahaya putih menyala dari bilahnya, dan sebuah suara berat menggema dari langit, darah yang suci tidak bisa ditukar dengan iblis. Arga bangkit, tangannya meraih belati itu dan kini bersinar terang, bukan hanya pusaka leluhur, tapi senjata yang diridhoi kekuatan di luar nalar manusia. Ia melompat maju, menghindari makhluk-makhluk bayangan yang berusaha menahannya, menebas satu demi satu sambil terus mengucapkan doa. Setiap langkahnya membakar tanah tempat kaki berpijak. Langkah menuju Sekar, menuju adiknya. Ki Santang menjerit, tubuhnya mulai terbakar dari dalam. Kau tidak mengerti, Arga. Aku menyelamatkannya. Dunia luar itu kejam. Ia datang padaku. Tapi Arga tak mendengar lagi. Yang ia tahu, Sekar adalah miliknya, saudaranya. Ia melompat dan menebas pusaran merah di sekitar tubuh Sekar. Lingkaran darah pecah, Sekar terjatuh dan langsung dipeluk Arga erat. Tapi tubuh adiknya dingin, wajahnya kosong. Jiwa Sekar terikat, belum sepenuhnya kembali. Arga menggenggam tangannya dan meletakkan keningnya di dahi adiknya. Sekar, dengar aku. Kamu bukan milik mereka. Kamu adikku, satu-satunya yang tersisa. Aku di sini, bawa kamu pulang. Ucapannya terputus oleh kilatan cahaya besar. Tubuh Ki Santang meledak, melontarkan darah hitam ke segala arah. Jeritannya memekik seperti hewan disembelih. Tanah hutan Karuhun bergetar, dan lubang menganga terbuka di bawah tempat dukun itu berdiri, menghisapnya perlahan ke dasar gelap, seperti neraka yang menjemput tuannya. Saat semua reda, kabut mulai sirna, dan langit memucat. Sekar terbaring diam di pelukan Arga, namun matanya mulai berkedip perlahan. Sebuah air mata jatuh dari pelupuknya. Kak, bisiknya lirih, lemah tapi cukup untuk menghancurkan tembok kesedihan Arga. Ia memeluknya erat. Kamu kembali, Dek, kamu kembali. Kabut telah sirna dari hutan Karuhun, namun tak serta-merta menghapus bayangan kelam yang tertanam dalam batin Arga. Ia berjalan terseok-seok sambil menggendong Sekar yang lemah dalam pelukannya. Tubuh adiknya dingin, wajahnya pucat, dan setiap helaan napas terasa seperti perjuangan antara hidup dan mati. Di balik tenangnya hutan, Arga tahu satu hal, meski tubuh Sekar telah kembali, jiwanya belum utuh. Ia membawa pulang bukan hanya adik perempuannya, tapi juga luka yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Mereka mencapai pinggir desa saat fajar mulai merekah. Penduduk yang masih percaya akan mitos dan pantangan hanya berani memandang dari balik jendela. Arga tak peduli, ia terus melangkah menuju rumah peninggalan orang tuanya, tempat yang dulu penuh tawa namun kini terasa asing. Saat ia membaringkan Sekar di atas ranjang, jemari gadis itu mulai gemetar. Matanya terbuka penuh, namun tak fokus. Dari bibirnya mengalir bisikan-bisikan aneh, mantra dalam bahasa Sunda kuno yang bahkan Arga tak mengerti. Ia memanggil seorang kiai tua dari desa untuk membantu memulihkan Sekar.
Kiai Mahfud datang dengan sorot mata prihatin. Setelah berdoa dan menelusuri denyut spiritual Sekar, ia menggeleng pelan. Jiwa adikmu telah tercabik. Ki Santang memang telah hancur, tapi sebagian pengaruhnya masih bersemayam di relung batin gadis ini. Ia melihat hal-hal yang tak semestinya dilihat. Ini bukan sekadar urusan duniawi, nak Arga, ini luka dari dimensi yang dalam. Arga menggertakkan gigi, rasa bersalah menyayat dadanya. Ia menyesal pernah membiarkan Sekar tinggal sendiri, membiarkan hari-hari sunyinya di desa menjadikan gadis itu sasaran empuk kekuatan gelap. Apa yang harus saya lakukan, Kiai? Apa dia akan sembuh? Tanyanya dengan suara parau. Kiai Mahfud diam sejenak sebelum menjawab, jalan penyembuhannya bukan sebentar. Tapi dia masih bisa diselamatkan. Kau harus menjaga hatimu tetap bersih. Jangan biarkan kemarahan atau dendam membuatmu celaka. Itu yang ditunggu oleh roh-roh yang masih tersisa. Malam harinya, Arga duduk di samping ranjang Sekar. Ia memegang tangan adiknya yang dingin, membacakan surat-surat pendek dan doa-doa perlindungan. Sesekali Sekar menggeliat, seperti menahan mimpi buruk. Air mata Arga menetes, jatuh di jemari Sekar. Ia ingin meneriakkan amarah, ingin menyalahkan dunia atas semua ini. Tapi ia tahu, sebagai prajurit, ia tak boleh kalah oleh perasaan. Namun kali ini, ia bukan hanya prajurit. Ia adalah kakak, dan ia merasa telah gagal. Saat tengah malam, Sekar tiba-tiba duduk tegak, matanya menatap langit-langit kosong. Dia belum sepenuhnya mati, Kak Ki Santang, dia masih di bawah, menungguku, dia bilang belum selesai. Arga tercekat, suara Sekar bukan seperti biasanya, datar, kosong, dan dingin. Ia buru-buru memeluk Sekar, membisikkan doa, mencoba menghangatkan tubuh adiknya yang kembali menggigil. Peluh dingin membasahi wajahnya. Pertempuran belum selesai. Ini bukan akhir, hanya jeda. Di luar rumah, angin malam berhembus kencang. Bulan tertutup awan, dan dari hutan karuhun yang jauh di sana, terdengar suara angin seperti tawa, lirih, namun jelas. Ki Santang mungkin telah hancur, tapi warisannya belum musnah. Hening pagi di desa Ciburial terasa tidak wajar. Burung tak lagi berkicau, dan angin membawa aroma tanah basah bercampur dupa terbakar. Arga berdiri di depan makam orang tuanya, menatap nisan yang sudah kusam, berharap menemukan ketenangan dalam doa. Tapi pikirannya tak tenang. Ucapan Sekar semalam terus bergema, dia belum sepenuhnya mati. Kalimat itu membekas dalam hati seperti luka yang tak bisa mengering. Arga tahu, Ki Santang memang telah hancur secara fisik. Namun kekuatannya telah berakar, menjalar diam-diam ke dalam jiwa mereka yang rapuh. Di rumah, Sekar mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ia kadang tertawa sendiri, memeluk bayangan, atau berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Dalam satu malam, ia menggambar simbol-simbol di dinding kamar, simbol yang kemudian dikenali Kiai Mahfud sebagai Raja Pengikat Jiwa. Ia tak sedang kerasukan, tapi ada bagian dari jiwanya yang kini jadi pintu. Ki Santang mungkin telah memindahkan bagian dari dirinya ke dalam Sekar, semacam wadah untuk bangkit kembali, ujar sang kiai dengan suara bergetar. Arga merasa seperti dihantam palu godam. Ia menyelamatkan tubuh Sekar, tapi membiarkan iblis bersemayam di dalamnya. Sebagai seorang perwira Kopassus, ia terbiasa menghadapi musuh nyata, manusia bersenjata, teroris, penjahat. Tapi ini lain, musuhnya tak kasat mata, bermain di alam gaib, menyusup ke jiwa dan mengubah orang yang paling ia cintai menjadi ancaman bagi dunia. Malam berikutnya, Sekar menghilang. Arga menemukannya di bawah pohon tua dekat makam keramat, berdiri diam, dengan tangan berlumur tanah. Saat didekati, mata Sekar merah seperti bara. Aku harus menyelesaikan yang dia mulai, Kak, dunia ini harus kembali tunduk, ucapnya lirih, seperti mengulang ajaran Ki Santang. Arga mencoba menariknya, tapi tubuh Sekar seperti membatu. Dari dalam tanah, muncul kabut hitam, menyerupai tangan yang mencoba meraih kaki Arga. Arga menarik tubuh Sekar sekuat tenaga dan menghindar dari genggaman makhluk tak kasat mata itu. Ia menggendong adiknya pulang, tubuhnya gemetar. Setelah itu, ia membuat keputusan besar, ia harus membawa Sekar jauh dari sini, dari tempat. Kutukan ini berakar, tapi Kiai Mahfud menghalanginya. Kalau kau bawa dia keluar tanpa penangkal yang cukup, kekuatan di dalam tubuhnya bisa meledak. Kau bukan hanya membunuhnya, Arga, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Hari-hari selanjutnya, Arga hanya bisa menjaga Sekar sambil terus mencari cara.
Ia mulai menghubungi teman-teman lamanya, rekan-rekan Kopassus yang pernah bersinggungan dengan dunia mistik saat operasi di Papua dan pedalaman Kalimantan. Salah satu dari mereka, Kapten Bagas, menyebut tentang seorang pawang penjaga batas di daerah Garut, seseorang yang bisa menutup pintu antara dunia arwah dan dunia manusia, sebelum roh gelap bisa kembali sepenuhnya. Arga tahu waktunya makin sempit. Sekar makin sering kerasukan. Ia bisa meracau dengan suara pria tua, atau tiba-tiba bangkit tengah malam dan menggores tubuhnya sendiri untuk menggambar lingkaran darah di lantai. Arga harus bertindak cepat. Malam itu, ia mengemas barang, membungkus tubuh Sekar dengan kain putih dan membawanya pergi dalam mobil tua menuju Garut, dengan harapan di ujung jalan ada seseorang yang bisa menyelamatkan adiknya, atau mengakhiri semuanya bila harus. Di sepanjang perjalanan, Arga terus menatap wajah Sekar yang tenang dalam tidur. Tapi jauh di lubuk hati, ia tahu, yang tertidur di sampingnya bukan sepenuhnya adik yang dulu ia kenal. Di balik kulit halus itu, ada kekuatan purba yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk bangkit dan meneruskan warisan kegelapan. Kabut masih menyelimuti lereng-lereng perbukitan Garut saat mobil Arga tiba di sebuah dusun terpencil bernama Cikarembi. Desa itu tampak seperti terhenti di masa lalu, rumah-rumah dari kayu tua, bau kemenyan yang menusuk dari setiap penjuru, dan wajah-wajah penduduk yang kaku, seolah menyimpan rahasia kelam yang tak boleh diungkap. Di ujung jalan berbatu itu, berdirilah sebuah rumah panggung dengan pagar dari bambu hitam. Di sanalah tinggal sosok yang disebut Kapten Bagas, seorang pawang tua bernama Ki Wulung, penjaga batas. Ki Wulung bukan pawang biasa. Konon, ia lahir dengan kelainan jantung yang membuatnya nyaris mati setiap malam, menjadikannya pengelana dua dunia, dunia kasat mata dan dunia arwah. Saat Arga mengetuk pintunya dan menjelaskan keadaannya, pria tua itu hanya menatap Sekar yang tertidur di dalam mobil dengan mata nanar, lalu berbisik, dia sudah jadi perahu, tinggal menunggu arwah yang hendak menumpang penuh. Arga merasa dadanya ditusuk. Ia tahu Sekar berada di ambang batas hidup dan kehilangan diri. Mereka membawa Sekar ke dalam sebuah ruang ritual di belakang rumah, dikelilingi cermin-cermin tua dan kendi tanah liat yang diisi bunga 7 rupa. Ki Wulung menggambar rajah di tubuh Sekar dengan darah ayam hitam dan mulai membakar dupa kayu gaharu. Lantunan mantra terdengar lirih, seperti lagu duka. Saat Ki Wulung menaburkan garam suci di sekeliling tubuh Sekar, gadis itu mendadak menjerit, teriakan panjang yang memecah hening dusun. Matanya terbuka, namun tak menatap siapapun. Dari bibirnya keluar suara berat, tua, dan menggelegar. Arga, kau datang padaku dengan penuh ragu. Adikmu bukan milikmu lagi. Suara itu bukan Sekar. Ki Wulung tak gentar. Ia mengangkat tongkat kayunya, menghantam tanah, dan membacakan mantra pemutus ikatan. Tapi setiap kali ia mencoba, tubuh Sekar memuntahkan darah hitam pekat. Ruangan seolah berguncang, cermin-cermin retak, dan di pojok ruangan muncul bayangan, samar, namun jelas menyerupai sosok Ki Santang yang dulu Arga habisi di hutan. Arga melangkah maju, mendekati Sekar, meski Ki Wulung memperingatkan. Jangan, roh itu bisa mengikat jiwamu juga. Tapi Arga tak peduli. Ia duduk di samping adiknya, menggenggam tangan Sekar yang membeku seperti es. Ia membisikkan kata-kata masa kecil mereka, lagu Nina Bobo, kenangan bermain. Layangan, saat Sekar jatuh dari sepeda dan ia menangis lebih dulu dari adiknya. Perlahan, tubuh Sekar mulai menggigil, lalu menangis, air mata mengalir deras dari mata yang tadi merah membara. Ki Wulung segera menaburkan garam terakhir ke dada Sekar, dan menghantam lantai dengan tongkatnya. Suara ledakan halus terdengar, dan seketika ruangan menjadi hening. Asap membubung, lalu lenyap. Tubuh Sekar jatuh tak sadarkan diri. Arga menjerit, mengguncang adiknya, namun Ki Wulung menahan. Dia masih hidup, tapi sekarang ada di persimpangan. Kita berhasil memutus rantainya, tapi satu bagian dari Ki Santang telah menyusup jauh ke dalam dirinya. Dia tidak akan pergi begitu saja. Malam itu, Arga duduk di sisi Sekar yang belum sadar, matanya menerawang. Ia sadar ini bukan soal membunuh atau melawan secara fisik. Ini soal menyelamatkan jiwa yang sudah tercemar. Dan ia juga sadar, selama warisan Ki Santang masih hidup dalam Sekar, ancaman itu belum berakhir. Di luar, angin menggoyangkan dedaunan, dan suara aneh terdengar dari kejauhan. Ki Wulung berdiri di serambi rumah, matanya tajam menatap kegelapan. Satu ujian telah lewat, tapi malam yang sesungguhnya belum datang, nak Arga. Persiapkan hatimu, yang kau lawan bukan hanya arwah,
tapi takdir yang mencoba dibentuk ulang. 3 hari setelah ritual penyegelan di Dusun Cikarembi, Arga membawa Sekar kembali ke Jakarta. Tubuh Sekar masih lemah, namun kondisinya lebih stabil. Ia bisa bicara, mengenali Arga, dan bahkan tersenyum kecil saat mereka melewati tempat-tempat kenangan masa kecil. Namun senyum itu tak sepenuhnya jujur. Ada getaran halus di sorot matanya, seolah ada sesuatu yang bersembunyi, menanti celah untuk keluar lagi. Arga tahu, perjuangan belum selesai. Ia hanya menunda ledakan besar yang bisa menghancurkan lebih banyak nyawa. Tak butuh waktu lama sebelum tanda-tanda itu muncul. Malam pertama di rumah, Arga dibangunkan oleh bau dupa terbakar yang menyengat. Ia menemukan Sekar berdiri di balkon, matanya kosong, tangannya menggambar simbol di kaca jendela menggunakan darah dari telapak tangannya sendiri. Dia datang ke mimpi, "Kak," dia memanggilku pulang, liris Sekar tanpa ekspresi. Arga memeluknya erat, gemetar menahan amarah dan takut. Ia sadar, Ki Santang tak butuh tubuh untuk kembali. Ia hanya butuh pintu, dan Sekar adalah pintu itu. Sementara itu, kabar aneh mulai menyebar di Jakarta. Seorang sopir taksi ditemukan tewas dengan wajah membiru dan lidah terjulur, matanya membelalak ke arah langit-langit mobil. Di tubuhnya tergurat raja kuno, sama seperti yang ditemukan Arga di tubuh Sekar. Dalam seminggu, 5 kasus serupa terjadi, korban tanpa luka fisik, namun dengan tanda-tanda mistis yang sama. Media menuding ini kerja dukun santet, namun Arga tahu, ini adalah langkah awal kebangkitan roh jahat yang belum selesai. Arga mengunjungi kembali Kiai Mahfud di pesantren dekat Bogor untuk mencari jawaban. Sang Kiai, yang telah menua dan sakit-sakitan, menyambut Arga dengan wajah penuh cemas. Ki Santang adalah bagian dari aliran hitam yang tak pernah berdiri sendiri. Saat satu tubuh hancur, aliran itu akan mencari bejana baru, bisa manusia, bisa tempat. Jakarta adalah ladang subur, banyak jiwa rapuh, banyak kemarahan, banyak ketamakan, semua itu membuka jalan baginya. Ucapan itu membuat Arga semakin tertekan. Ia bukan hanya harus menyelamatkan adiknya, tapi juga menutup jalur bagi kegelapan yang mulai menyusup ke jantung kota. Sekar mulai berubah. Ia tidur lebih lama, namun setiap bangun seperti lupa pada hari sebelumnya. Ia berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti, dan mulai menyendiri di kamar yang dipenuhi bunga layu dan dupa terbakar. Arga mencoba melindunginya, tapi malam demi malam, ia tahu, adiknya sedang hanyut ke dalam arus yang lebih kuat dari sebelumnya. Pada suatu malam, saat listrik padam secara misterius di lingkungan mereka, Sekar menghilang lagi. Hanya ada goresan darah di tembok rumah bertuliskan, "Buka gerbang ketiga." Arga panik. Ia berkeliling kota, mencari jejak Sekar. Di sudut-sudut gelap Jakarta, ia bertemu para orang-orang jalanan yang mengaku bermimpi tentang perempuan putih yang datang dan membisikkan nama-nama mereka sebelum kematian. Salah satunya adalah seorang gelandangan yang nyaris dibakar massa karena dicurigai dukun. Ia menangis saat melihat foto Sekar. Dia yang datang ke mimpiku, tapi dia juga menangis di dalam mimpi itu. Seperti minta tolong. Malam itu, Arga duduk sendirian di dalam rumah yang kini terasa dingin dan asing. Foto-foto keluarga mereka sudah ia simpan. Cermin-cermin ia tutupi. Dupa ia bakar terus-menerus, berharap itu bisa mengusir kekuatan gelap yang mungkin masih mengintai. Ia tahu, langkah selanjutnya akan jauh lebih berat. Gerbang ketiga, apapun itu, sedang dibuka. Dan jika ia tak segera menemukan Sekar, maka kota ini akan jadi medan perang antara arwah penasaran dan darah manusia yang tak berdosa. Gelap malam menyelimuti kota Jakarta, namun bagi Arga, ini adalah malam yang paling terang sekaligus paling gelap dalam hidupnya. Dengan hati yang bergejolak, ia memegang segenggam dupa yang mulai menyala redup, menuntunnya melangkah ke sebuah bangunan tua yang terlupakan di pinggir kota, tempat yang disebut gerbang ketiga oleh mereka yang paham akan bahaya dunia lain. Arga tahu disinilah titik akhir pertarungannya dengan kegelapan, dan juga penyelamatan terakhir untuk Sekar. Di dalam bangunan reyot itu, aroma kemenyan dan darah menguar kuat. Di tengah ruangan, Sekar duduk bersila dengan mata kosong, dikelilingi lingkaran-lingkaran raja bercahaya merah. Tubuhnya yang dulu lembut kini memancarkan aura dingin dan menakutkan. Di belakangnya berdiri sosok samar, bayangan besar Ki Santang, tersenyum licik. Arga merasakan dingin menusuk tulang punggung, tapi ia menahan rasa takut dan melangkah maju. "Sekar, dengarkan aku, ini bukan jalanmu."
Kita akan keluar dari kegelapan ini bersama. Sosok bayangan Kisantang tertawa, suaranya bergema seperti gemuruh badai. Anak muda, kau telah membunuh tubuhku, tapi jiwaku tetap hidup dalam adikmu. Ini takdir yang tak bisa kau tolak. Ia harus menjadi penerus warisan kami, pembawa kegelapan yang baru. Bayangan itu mengangkat tangan, dan Sekar mengangkat kedua tangannya, ikut melantunkan mantra yang berisi kutukan dan sumpah kegelapan. Arga tahu, jika tidak segera bertindak, Sekar akan berubah menjadi alat penghancur yang tak terhentikan. Dengan keberanian yang tersisa, Arga mengeluarkan sebuah kalung pusaka yang diwariskan dari keluarganya, berhiaskan simbol-simbol suci dan mantra perlindungan. Ia mengayunkannya ke arah Sekar, dan kalung itu memancarkan cahaya putih yang menusuk kegelapan. Sekar menjerit, tubuhnya bergetar hebat, dan bayangan Kisantang berusaha menghilang, tapi kalung itu menghalanginya. Sekar, ingat siapa dirimu. Ingat cinta kita, masa lalu kita, dan masa depan yang bisa kau miliki tanpa bayangan ini. Teriakan Sekar berubah menjadi isak tangis, tubuhnya merunduk dan cahaya putih dari kalung itu semakin terang. Bayangan Kisantang meledak menjadi asap hitam yang terseret angin malam. Ruangan menjadi hening, dan Sekar terjatuh pingsan, kali ini tanpa aura gelap. Arga segera memeluknya, air mata meleleh tanpa henti. Aku tidak akan membiarkanmu hilang, nak. Aku janji, bisiknya penuh haru. Keesokan paginya, Ki Wulung datang membawa ramuan dan doa penutup untuk menyegel kembali pintu-pintu gelap yang hampir terbuka. Ia memandang Arga dengan bangga dan berkata, kau telah melawan takdir dan menang. Tapi ingat, perjuangan menjaga jiwa seperti Sekar tak pernah selesai. Kau harus terus waspada. Arga mengangguk, merasakan beban berat yang kini menjadi tanggung jawabnya. Waktu berlalu, dan Sekar perlahan pulih, kembali menjadi gadis yang penuh tawa dan harapan.